Shalom, perkenalkan nama saya Delia Urihana, NIM 2219006 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan usaha yang ada di Sumba Timur dengan menggunakan produk lokal. Nah, di sini saya mengambil terkait dengan kain tenun Sumba Timur atau yang sarung pahikung begitu. Nah, adapun sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai ladang usaha yang ada di Sumba Timur. Nah, salah satu ladang ada begitu banyak contoh usaha yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang yang menjadi penghasil tetap bagi masyarakat Sumba Timur. Nah, yaitu contohnya itu seperti kain tenun, warung makan, jual biji jambu mente, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan sebagai ladang usaha bagi masyarakat Sumba Timur begitu. Nah, di sini saya mengambil terkait dengan bidang usaha kain tenun. Nah, kain tenun itu ada di Sumba Timur itu dikenal dengan 3 kain tenun, yaitu yang pertama itu kain kaliuda, kain pahikung dengan kain kambera begitu. Nah, di sini saya lebih fokus kepada kain tenun yang bermotif atau pahikung begitu. Nah, di sini salah satu bidang usaha lokal yang ada di Sumba Timur adalah sarung pahikung. Nah, sarung pahikung ini merupakan sarung khas Sumba Timur. Lebih tepatnya untuk daerah yang membuat sarung pahikung ini adalah Kecamatan Umalulu, di mana pembuatan untuk menghasilkan selembar kain tenun itu dibutuhkan proses yang lama. Nah, adapun langkah-langkah pembuatan sarung pahikung itu mulai dari pewarnaan benang sampai penghasilan satu lembar kain. Nah, setelah selesai menyelesaikan satu lembar kain, maka dilakukan penjualan begitu. Kemudian, nah, langkah selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah proses pembuatan sarung pahikung begitu. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan sarung pahikung ini di setiap kain tenun, 3 kain tenun ini hampir sama pembuatan atau proses pembuatannya itu. Nah, di langkah-langkah proses pembuatan sarung pahikung ini langkah yang pertama itu yaitu pewarnaan pada benang secara alami. Nah, langkah dalam pewarnaan benang secara alami itu untuk warna khas untuk Sumba Timur itu ada 2 warna, yaitu untuk menghasilkan warna merah itu dari akar mengkudu, dan untuk menghasilkan warna biru itu dari daun nila begitu. Nah, dari proses keduanya ini membutuhkan rempah-rempah yang dicampurkan di dalam misalnya mengkudu itu, dari akar mengkudu itu dibutuhkan beberapa rempah-rempah yang dicampurkan untuk menghasilkan warna merah yang maksimal begitu. Nah, begitu juga dengan pewarna biru begitu. Nah, ada rempah-rempah yang dicampurkan untuk lebih sempurna lagi atau mencolok lagi warna birunya begitu, sebagai penopang atau penunjang warna biru itu supaya lebih terang lagi. Nah, dari dalam proses pewarnaan pada benang itu memerlukan waktu yang lama supaya mendapatkan hasil yang bagus begitu. Kemudian langkah yang kedua yaitu menjemur atau mengeringkan benang. Nah, setelah selesai menghasilkan warna merah dengan warna biru itu, kemudian menjemur supaya benang itu kering, supaya bisa menggulungnya. Nah, proses pengeringan itu dilakukan mungkin 2 hari atau 3 hari penjemuran supaya benang itu benar-benar kering sehingga memudahkan dalam proses menggulungnya. Nah, langkah yang ketiga itu menggulung. Nah, proses menggulung ini
membutuhkan beberapa puri, karena dalam bahasa Sumba beberapa puri, misalnya 3 atau 4 puri begitu. Nah, selesai menggulung, kemudian langkah selanjutnya yaitu membentangkan benang yang sudah digulung di Wangi Pameni. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan pameni. Selesai menggulung benang, kemudian membentangkannya di Wangi Pameni. Nah, Wangi Pameni ini dibuat secara khusus untuk membentangkannya. Nah, dalam pamening itu atau membentangkan benang ini dilakukan 2 orang atau bisa juga 1 orang, tergantung dari si pembuat atau dari pameningnya itu. Nah, di dalam pamening ini ada proses atau tahap-tahap menghitung. Nah, sampai selesai 1 lembar begitu. Kemudian kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu di sini langkah kelima kita lihat gambar di sini, bahwa di sini gambar di samping ini di mana proses menenun. Nah, di sini di proses menenun, setelah selesai kita pamening tadi, langkah selanjutnya kita menenunnya. Nah, sebelum kita menenun, khusus untuk pahikung ini, sebelum menenun kita harus membuat motif terlebih dahulu, membuat motif sesuai yang kita inginkan begitu. Habis itu baru langkah selanjutnya yaitu menenunnya. Kemudian setelah selesai menenun dan menghikung atau membuat motif tadi, nah kita bisa lihat gambar yang di samping ini menghasilkan motif dengan yang polos begitu. Nah, di sini setelah selesai kita menenun, maka akan menghasilkan 1 lembar sarung yang utuh. Nah, kemudian sarung ini sudah siap dijual begitu. Nah, dari proses pembuatan ini ada 2 proses atau 2 tahap. Yang pertama itu ada bagian motif dengan bagian yang polos, yang bagian ini. Nah, di bagian ini yang bagian motifnya itu dilakukan proses menghikung. Nah, ini ada dua sarung yang bermotif dengan yang tidak bermotif atau polos begitu. Nah, di sini dilakukan jahit di bagian tengah untuk menyambungkan begitu, supaya menghasilkan 1 lembar kain. Setelah itu baru dipasarkan atau dijualkan begitu. Nah, proses untuk penjualannya ini, proses penjualan dari sarung ini beragam. Ada yang dijualkan ke pasar atau sudah ada yang sudah memesannya terlebih dahulu, atau sudah ada langganan begitu untuk penjualan sarung begini, tergantung dari penjualan. Next. Nah, dari sinilah penghasilan dari pengrajin tenun mendapatkan uang dan menjadi ladang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup begitu. Dari harga. Nah, inilah salah satu ladang usaha di Sumba Timur, terkhususnya di Kecamatan Umalulu. Nah, ini adalah salah satu ladang penghasil uang, di mana dari penjualan sarung ini bisa menyekolahkan anaknya atau memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari begitu. Di kain tenun itu digantungkan kayak kehidupan begitu. Terkhusus kami di Kecamatan Umalulu, bahwa kami menggantungkan hidup kami dari kain tenun yang kami hasilkan dan kami pasarkan, dan ketika kami mendapatkan uang, dari situlah penghasilan
kami begitu, yang kami gunakan sebagai pemenuhan kebutuhan kami dalam sehari-hari begitu. Nah, dari harga penjualan satu lembar kain tidak menentukan harganya. Kadang harganya naik, kadang pun harganya turun begitu. Nah, dari penjualan kain ini tergantung musimnya. Ada musim naiknya, ada pun musim turunnya. Jadi penghasilan dari kain tenun itu tidak menentu. Nah, jadi pendapatan dari pengrajin tenun itu tidak menentu pendapatannya begitu. Tapi untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari begitu tercukupi dari kain tenun yang kami hasilkan begitu. Nah, dalam pembuatan sarung pahikung ini kami dari Kecamatan Umalulu bisa menghasilkan 1 lembar kain itu dalam seminggu. Nah, dari penjualan pun tidak menentu. Kadang mencukupi kebutuhan, kadang pun tidak. Karena penjualan sarung pun harganya tidak tetap begitu. Pada saat hari ini, pada masa-masa sekarang itu ya masa-masa corona, pandemi ini, penghasilan pun sangat turun begitu sebelum masa pandemi begitu. Karena hal itu membuat masyarakat merasa tidak tercukupi dengan pendapatan hasil kain tenun, tetapi kami terus untuk memproduksi kain tenun walaupun penghasilannya turun gitu. Karena inilah salah satu mata pencaharian kami sehari-hari tanpa kami menenun, karena memang banyak usaha yang bisa menghasilkan pundi uang, tetapi yang lebih cepat yaitu kami dengan cara menenun. Walaupun harganya sangat turun, tetapi kami tetap memproduksi kain tenun. Karena ini salah satu mata pencaharian kami di Sumba Timur, khususnya Kecamatan Umalulu. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan terkait dengan usaha-usaha yang ada di Sumba Timur, khusus pembuatan sarung pahikung di Kecamatan Umalulu. Mungkin hanya ini saja sharing saya terkait dengan usaha-usaha di Sumba Timur yang berada di Sumba Timur, atau yang usaha lokal begitu yang ada di sekitar. Nah, hal ini saya presentasikan atau saya mengkaji terkait dengan sarung pahikung karena ini yang menjadi lahan usaha yang ada di desanya saya. Biarlah apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mengerti, bisa memahami dari usaha-usaha yang ada di Sumba Timur, khususnya di Kecamatan Umalulu. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.